itu gue beli sekitar 160 per 170 ribu. Tuh guys, suara halus banget gak sih? Dan di belakang gue nih udah ada mobil polisi. Yo guys, what's up? Balik lagi bersama gue, it's your boy F33 Wadilski. Nah, hari ini kita masih opening di F Garage. Dan hari ini gue masih riding sama Roxy. Jasmine masih di rumah aja, dirumahkan dulu karena hari ini siang. Aduh, pakai timer lagi tadi gue. Udah jam 1.45. Nah, hari ini gue pengen bawa box. Kira-kira ini box apa ya buat si Roxy itu di depan udah siap. Nah, jadi kita akan tinggalin dulu F Garage hari ini, siang hari ini. Dadah F Garage. Dadah, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, nah hari ini kita langsung aja mau jalan ke Soul Wash lagi. Dan kita akan pasang item yang baru datang kemarin nih di rumahku. Dan nanti kita akan lihat kira-kira itemnya apa. Masih bersama dengan Roxy dengan velg baru dan shock baru gue dari RCB. Wanjay. Buat kalian yang belum nonton dulu deh ya. Mendingan sebelum video sebelum ini kita langsung jalan aja. Ini by the way, tuh kalau bawa barangan kayak gini pasti beloknya nggak bisa patah guys, karena kepentok sama ininya. Jadi kita akan langsung aja gas. Bismillah. Oke. Yes guys, jadi kita sekarang sudah di jalan, masih bersama dengan box ajaib gue di depan ini. Gila ya, kalau misalnya motor Aerox tuh menurut gue selain dia sporty, ini juga bisa buat bawa barang-barang kayak gini guys. Oke guys, gue mau ngomongin mengenai coffee shop juga. Sebelah kanan nih coffee shop baru deket rumah gue. And there's a lot of coffee shop akhir-akhir ini, gila gokil deket rumah gue. Banyak banget coffee shop cuy. Ini salah satunya nih baru, dia baru juga. Terus di depan nanti juga ada coffee shop lagi. Gila, padahal gue warga sini tapi belum pernah nyobain. Ini atap laju juga coffee shop juga sebelah kanan. Terus banyak banget dan kayak coffee shop lagi menjamur banget cuy. Dan gue lihat juga ini dimanfaatkan oleh beberapa vlogger atau content creator di luar sana gitu ya. Kayak mereka akhirnya membuka coffee shopnya sendiri atau bahkan ngambil franchise coffee shop. Nah, menurut kalian kalau teman-teman atau bahkan kayak gue nih ya yang belum pernah buka coffee shop sama sekali gitu, tiba-tiba untuk di fase sekarang kayak buka coffee shop gitu, menurut kalian gimana nih? Apakah udah keramaian atau kayak sebenarnya masih ada chance peluang atau kayak gimana? Nanti kita bisa diskusi nih di komen bawah gitu guys ya. Nah, jadi gue juga pengen bahas lagi nih guys mengenai barang yang gue bawa ini. Ini tuh mungkin menurut kalian, coba kalian tebak ya, apakah ini bisa parts RCB lagi ataukah bisa parts yang lainnya? Coba kira-kira apa, karena kotaknya ini lumayan gede dan beda sama yang kemarin ya. Karena yang kemarin tuh bener-bener lebih gede sih dibanding ini, karena nggak bisa gue bawa. By the way, gue kemarin juga itu nggak gue bawa naik motor gini karena super gede banget dan berat, karena kan isinya velg terus kemudian ada shock gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ini lebih ringan, jadi gue bisa bawa naik motor. Kemarin gue bawa naik mobil, jadi gue dropin dulu terus gue balik lagi, akhirnya gue naik mobil. Effort ya cuy buat ngonten dan pemasangan RCB parts, itu cukup effort ya guys ya. Wow, Vespa Matic passwordnya bosku, anjay. Aduh, ini yang iGet ya, tuh iGet sudah. Primavera atau Sprint? Primavera itu, lampunya bulat soalnya. Oke, set, kita belok kanan. Dan by the way, gue pasti akan untuk beberapa hari ke depan gue akan mix konten mengenai Aerox dan Jasmine. Atau kalau buat teman-teman semua yang pengen ngasih saran atau masukan ke gue, kayak bang, lu coba dong ngonten pakai ini, test ride lagi dong motor ini, motor itu cuy. Nanti kalian bisa DM gue atau komen aja. Dan hari ini gue seperti biasa, gue gantinya di mana? Tentunya di Soul Wash bersama dengan Mas Andri dan Apep. Karena salah satu mekanik handalan Soul Wash si Denny Cagur. Enggak, si Denny lagi pulang kampung. Jadi sementara di handle sama Apep dulu. Dan tempatnya nggak jauh dari rumah gua, jadi kita bisa santuy ke sananya
Dan nanti kita akan lanjut lagi guys ya. Pas sudah sampai sana kira-kira nanti dalamnya seperti apa, kita akan lihat bareng-bareng. Peace out. Boxing dulu hari ini. Kira-kira isinya apa nih Pep nih? Sesuatu ya. Rahasia nih ya. Langsung pakai gunting yang super lancip ya. Penasaran? Kita akan lihat kira-kira apa dalam ini guys. Terus. Tolong bersabar. Isinya apa Pep? Cepetan Pep, nggak sabar gue. Oke, dikit lagi. Anjir. Apa nih? Hours later. Kenapa Pep? Nah ini nanti masangnya ribet nggak nih Pep nih? Gampang ya? Kan udah lu ya. Aman ya seharusnya berarti ya. Oh ini covernya tuh bisa optional ya? Bisa pakai bisa enggak ya? Jadi kita nanti akan pasang knalpot baru gua Proliner di Aerox gua, dan kita akan lihat nanti suaranya seperti apa. Oke, pantauin terus vlog gua hari ini. Dan by the way, ini suasana Soul Wash pada hari ini gila, motor-motornya banyak banget. Ada Forza NMAX. Ini bukan Monster nih. Dia mau ngejebak gua. Ini adalah Binelli. Terus ada Aprilia RSV4, ada X-Max, ada CB500, X-Max, ada Vulcan, ada Z250, Aerox, ada Vespa. Wih anjir, hafal semua gue. Oke guys, nanti kita akan lanjut lagi ya. Oke guys, balik lagi bersama gue, it's your boy FTD3 Fadilski. Nah hari ini gue openingnya beda. Gue sekarang lagi ada di Ciganjur, di Jakarta Cheese Factory. Tuh, gue habis beli brownies pakai Aerox pink gue si Roxy, dan dengan knalpot barunya pada Proliner Neo SR2 yang super halus banget guys. Anjay nih. Jadi nanti gue akan kasih spill juga suara kayak gimana. By the way sorry agak kotor karena kemarin kehujanan. Dan di belakang gue nih udah ada mobil polisi, tapi motor gue warna pink. Untung gak diberhentiin guys. Ini pak polisi di depan nih juga lagi ngobrol lagi bonding sama tukang parkir ya. Jadi kita langsung jalan aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah aku akan kena tilang atau tidak karena motor gue warna pink? Bismillah. Tuh anjir halus banget ya. Gila ya guys, ini rame banget. Ini sebenarnya gue nggak dibayar sama Jakarta Cheese Factory, tapi jadi hari ini tuh intinya gue pengen kasih tahu ke kalian spill kalau gue tuh budgeting pacaran gue anjay. Kalau quality time sama cewek gue tuh kayak gimana. By the way dia lagi pengen brownies, jadi gue beliin brownies bang ya. Makasih ya bang. Oke, jadi intinya tuh gue abis dari Jakarta Cheese Factory tadi itu, intinya gue beli brownies, dan nanti gue untuk beberapa menit ke depan aja ya, menit bosku gitu ya, gue pengen kasih spill ke kalian. Intinya anggaran gue kalau gue jalan sama cewek gue, atau cewek gue tuh lagi BM, atau kemauannya dia tuh kayak gimana, gue harus beli apa aja, nanti gue akan share ke kalian. Sebenarnya nggak hedon, wih anjir, nggak hedon banget gitu ya, tapi ya kalian bisa nilai sendiri lah nanti seperti apa. Jadi intinya tadi gue habis beli brownies 2 box gitu ya. Nah abis ini gue langsung mau menuju ke radio dalam gitu ya. Kenapa? Karena dia juga lagi BM salah satu ramen yang cukup manju gitu ya, cukup enak juga di kalangan ramen. Menurut gua juga nih, ini top of the best ramen so far yang pernah gue cobain, Shirokiya Ramen. Ini gue juga nggak dibayar sama Shirokiya, tapi gue harus spill the truth gitu, kebenarannya. Kalau ternyata memang Shirokiya menurut gue masih menjadi market leader untuk ramen guys ya. Dan gue hari ini menuju ke sana naik Roxy dengan knalpot baru gue Proliner Neo SR, yang mungkin suaranya nggak akan kedengeran, lebih banyak bacot gue yang kedengeran karena ini halus banget guys, parah.
By the way, dia juga ini gue ngambilnya yang full system. Kenapa gue pengen upgrade knalpot juga di tahun ini? Karena gue ngerasa untuk motor-motor matic gitu ya, khususnya 150 cc harian gitu, dan karakteristik gue untuk knalpot di motor harian atau motor matic, gue nggak suka yang bacot banget gitu guys, yang kayak cempreng gitu. Gue nggak demen gitu. Gue lebih demen yang kayak gini nih, halus atau kayak semi standar, atau yang kayak knalpot gue sebelumnya juga suaranya tuh yang adem gitu loh guys. Ini menurut gue juga adem dan suaranya tuh bener-bener mirip banget kayak knalpot semi standar gitu cuy. Dan ini menurut gue keunggulannya juga, kalau ada penilangan polisi pasti tidak akan kena. Karena ya ini bisa dibilang halus banget sih. Jadi kayak tidak membuat warga kebisingan, atau seperti mbak-mbak di samping gue ini yang pakai baju kuning gitu ya, dia pasti nggak akan ngerasa keberisikan kayak knalpot Jasmine gitu guys. Wah, anjay. Jadi inilah knalpot baru gua, dan gua akan menuju langsung ke radio dalam nih guys. Jadi nanti pantauin terus ya, karena hari ini gue juga nggak cuma beli ramen, nanti gue juga akan beli Sorcelli, dan nanti gue juga akan spill gitu ya berapa kos-kosnya gitu buat kalian semua yang kayak kalau misalnya pacaran atau misalnya quality time bareng pasangan kalian tuh, biar tahu range menurut kalian tuh kalau makan atau minum atau bawain barang tuh di harga berapa. Oke, let's go. Jadi tempatnya nih sudah sampai, dikit lagi sih sebenarnya, di radio dalam, still in South Jakarta, Jakarta Selatan gitu ya. Dia sebelah kiri, dan ini biasanya sih gue kesini makannya tuh nggak bisa dine in, harus kayak di mobil gitu guys. Jadi kalau di motor kayak nggak bisa deh makan di motor gitu ya. Jadi kayaknya nih sebelah kiri nih. Ini tempatnya sebelah kiri, jadi nanti langsung aja nih kita akan mampir dan kita akan beli ramen itu seperti apa. Ciao. Hours later. Oke guys, jadi ramennya udah gua beli nih. Nih bentuknya kayak gini. Tuh, ini mie-nya by the way yang mentah, dan ini super enak banget, parah. Ramen terenak Shirokiya, the best ramen in town so far ya menurut gue ya. Nih gue masukin sama brownies. I think ini sekitar 70.000 something gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nyobain, harganya nggak terlalu mahal juga, sekitar segitu, worth it lah ya menurut gue untuk ramen sekelas Shirokiya gitu ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di F Garage, dan sorry banget kemarin karena tiba-tiba memori gue full dan baterai GoPro gue sekarat, jadinya mati. Dan hari ini adalah segmen closing. Kita closingnya di F Garage by the way. Sudah gue rapihkan di belakang semua. Sudah, kalian bisa lihat nih, udah cukup rapi gitu ya. Bandit sudah tertaruh rapi, ada Vespa, ada NMAX, ada Ninja RR sama si Alien. Nah, tapi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian, gak bosan-bosan gue ngasih tahu kalau si Roxy kemarin baru pasang parts baru guys dari RCB. Ini yang shock premiumnya yang black and gold. Wow, gokil banget gak sih? Gue juga udah buat reelsnya di Instagram, check it out. Terus kemudian yang baru lagi adalah ini guys, Proliner Neo SR 2. Idih, cakep banget sih ini guys, parah guys. Ini suara halus banget, dan ini dia yang konten gue juga hari ini. Kemarin gue habis beliin dia Sorcelli buat cewek gue, jadi hari ini gue spill juga nih budgeting kalau cewek gue tuh BM. Jadi Sorcelli ini sekitar, ini yang black ya, black sakura. Nih kalau kalian bisa lihat tuh dalamnya. By the way, abangnya lupa nutupin satu mochinya, ini toppingnya 6. And Sorcelli itu gue beli sekitar 160 per 150 ribu. Terus kemudian kemarin gue juga beliin brownies sama ramennya by the way yang Shirokiya kemarin. Karena sebenarnya gini guys, jadi gue tuh karena gue LDR juga, jadi hari ini gue tuh, cewek gue lagi di Banten, jadi hari ini gue akan langsung cus naik mobil ke Banten 87 kilo gitu ya. Gue lewat Cikupa, Tangerang sana. Ini browniesnya aja dua itu sekitar mungkin 70.000 sama gitu ya, satunya 30 atau 35, and Shirokiya itu sekitar 70 atau 80.000 gitu. Jadi kalian bisa total sendiri deh intinya berapa untuk keBM-an atau apa yang cewek gue suka. Ini salah satu makanan yang dia suka juga. And sebelum kita closing, kita akan denger dulu guys suaranya Neo SR2. By the way, ini juga gue udah ping speedometer gue. Udah kedap di bensinnya.
guys, suara halus banget gak sih? Parah. Jadi kayak parah gak sih? Terus modelnya juga proporsional juga, masuk di Aerox. Ini juga available di NMAX Vario atau Motormatic 150. Langsung check it out aja Instagramnya Proliner. And thank you banget nih yang udah ngikutin gue sampai akhir hari ini. Mungkin vlog sampai sini cukup sampai sini dulu. Nanti mungkin kalau kalian suka gue akan spill lagi ke depannya kayak gimana. Sorry banget buat teman-teman yang nungguin gue bucin, karena emang gue lagi LDR juga. Jadi untuk konten bucin di Jakarta lagi agak susah. Jadi gue tetap harus kreatif untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke guys, thank you so much. Jangan lupa di share, di like, sama di komen sebanyak-banyaknya, karena tahun ini kita akan menuju 100.000 subscriber. Let's go. Oke, I'm Faidelski, signing out. Peace out. Bye bye.